Alhamdulillah, ini baru mantap. Gemparkan Asia Tenggara, media Vietnam akhirnya mengakui Indonesia bisa curi poin dari Australia. Persaingan panas kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin seru. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Kondisi mengkhawatirkan. Bek Australia gentar dan ketakutan ketemu timnas Indonesia di Sydney karena badai cedera menghantui mereka. Simak videonya hingga selesai. Geger. Manajer timnas Indonesia desak supporter hentikan rasisme ke pemain Chelsea. Sumarji murka soal insiden Kevin Dix cedera. Ini ucapan mengejutkan. Penasaran? Simak fakta lengkapnya. Dan tonton semuanya hingga selesai. Nah, ini baru mantap. Gila! Tiket timnas Indonesia versus Bahrain ludes dalam hitungan jam. Ini yang dikatakan Erick Thohir setelah PSSI mengumumkan sold out. Simak faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Alhamdulillah, ini baru mantap. Gemparkan Asia Tenggara, media Vietnam akhirnya mengakui Indonesia bisa curi poin dari Australia. Persaingan panas kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin seru. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Ayo, siapa yang sangka media Vietnam yang selama ini seringkali meremehkan kekuatan timnas Indonesia kini seolah terpaksa membuka mata lebar-lebar. Mereka mengakui bahwa peluang tim Garuda untuk mencuri 1 poin di kandang Australia sangatlah besar dan layak diperhitungkan. Semua ini berawal dari ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 yang semakin nyata berkat tangan dingin pelatih legendaris Patrick Kluivert. Dalam hitungan hari, skuad Indonesia akan memulai petualangan seru mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 2 tim tangguh, Australia dan Bahrain, siap menyambut mereka dengan segala kekuatan yang dimiliki. Namun Indonesia tak boleh dianggap remeh. Mereka sudah berhasil menahan imbang Australia 0-0 dan Bahrain 2-2 dalam pertemuan sebelumnya yang semakin memanaskan peluang mereka untuk lolos ke turnamen terbesar dunia itu. Peluang Indonesia semakin terbuka lebar setelah PSSI dengan cerdik memperkuat kedalaman skuad Garuda. Pemain naturalisasi seperti Ole Romeni, Tim Gapens, Dion Marks, serta pemain Eropa seperti Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi diharapkan bisa segera bergabung untuk menambah kekuatan tim. Persiapan matang ini pun mencuri perhatian media Vietnam, yang seolah-olah melupakan rivalitas lama mereka dengan Indonesia dan memberikan dukungan penuh pada tim Garuda. Dalam artikel yang ditulis, media Vietnam, Soha, dengan penuh rasa optimisme menuliskan bahwa Kluivert dan timnya memiliki peluang besar untuk mencuri poin di Australia. Bahkan mereka yakin, meski Australia bermain di kandang, badai cedera yang melanda tim Socceroos akan mengurangi kekuatan mereka. Namun, meski mendukung Indonesia, Soha tak bisa menyembunyikan kekhawatiran mendalam. Mereka takut, jika Indonesia berhasil meraih poin, maka Vietnam akan semakin tertinggal dalam peta persaingan kualifikasi karena Indonesia sudah melampaui rekor mereka di Piala Dunia sebelumnya. Saat ini, Indonesia sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, jauh lebih baik dibandingkan Vietnam yang hanya meraih 4 poin dari 10 pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Jika Indonesia bisa meraih poin lebih banyak dari Australia dan Bahrain,
maka rekor Vietnam akan semakin tergerus. Semakin seru saja, ya. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Kondisi mengkhawatirkan. Bek Australia gentar dan ketakutan ketemu timnas Indonesia di Sydney karena badai cedera menghantui mereka. Simak videonya hingga selesai. Duh, timnas Australia sudah merasa terjepit sebelum laga melawan Indonesia dimulai. Ya, betul, seorang bek tangguh mereka, Thomas Deng, kini merasa ciut nyali setelah mendengar betapa mengerikannya kekuatan tim Garuda yang bakal mereka hadapi di Sydney Football Stadium pada 20 Mei 2025 mendatang. Laga yang semula diprediksi bakal jadi pertandingan biasa, kini menjadi momok yang menakutkan bagi Australia. Bagaimana tidak, badai cedera yang melanda Australia membuat mereka hampir kehilangan separuh kekuatan terbaik mereka, termasuk pemain-pemain penting di lini belakang. Salah satunya, bek andalan Thomas Deng, yang meskipun sudah pulih, tetap merasa cemas menghadapi gempuran Indonesia yang semakin solid. Sandy Walsh, rekan setim Thomas Deng di klub Yokohama F. Marinos, bahkan membocorkan perasaan gelisah yang dialami oleh bek Australia tersebut. Menurut Sandy, Deng mengaku cemas dan khawatir setelah mendengar bahwa Indonesia akan datang dengan tim yang lebih kuat dan siap menggempur. Mereka agak khawatir, dan itu seharusnya memang terjadi, karena Indonesia datang dengan kekuatan penuh, ungkap Sandy, yang merasakan betul bagaimana rasa takut itu menyebar di kalangan pemain Australia. Di sisi lain, Indonesia kini dipenuhi pemain-pemain berkelas yang siap bertanding, seperti Sandy Walsh sendiri, yang juga siap mengobarkan semangat juang Garuda. Namun, yang paling bikin deg-degan adalah kenyataan bahwa cedera-cedera yang menimpa Australia datang di posisi-posisi kunci, membuat mereka jauh dari kekuatan puncak. Bahkan, Sandy dengan usil mengirimkan berita-berita tentang cedera pemain Australia ke Thomas Deng, yang semakin membuat bek Australia tersebut merasa terkutuk. Dia merasa seperti timnya dihantui nasib buruk, canda Sandy, sembari menggoda Deng. Seolah sudah tak ada jalan keluar, Thomas Deng dan rekan-rekannya kini hanya bisa menunggu dengan cemas pertemuan besar yang bisa mengubah segalanya. Laga ini tak hanya jadi ajang pembuktian untuk timnas Indonesia, tetapi juga menjadi pertaruhan besar bagi Australia yang tengah terlilit masalah cedera. Dengan suasana yang begitu panas dan penuh ketegangan, pertandingan ini jelas akan menjadi duel yang sangat seru dan memacu adrenalin. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh tekanan ini? Kita tunggu saja. Berikan komentar kalian. Geger. Manajer Timnas Indonesia desak supporter hentikan rasisme ke pemain Chelsea. Sumarji murka soal insiden Kevin Dix cedera. Ini ucapan mengejutkan. Penasaran? Simak fakta lengkapnya. Dan tonton semuanya hingga selesai. Sungguh memalukan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, melontarkan kecaman keras setelah insiden rasisme yang terjadi di media sosial terkait cedera yang dialami Kevin Dix, bek Timnas Indonesia yang memperkuat FC Copenhagen. Tindakan hina ini datang dari sebagian supporter yang justru mengejek pemain Chelsea, Trevoh Chalobah, setelah Dix mengalami cedera serius dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League melawan Chelsea pada 7 Maret 2025. Dix terpaksa ditarik keluar setelah mengalami cedera parah pada pergelangan kakinya akibat terjatuh setelah mencoba menekel Chalobah. Cedera itu membuat Dix tak bisa melanjutkan pertandingan dan akhirnya FC Copenhagen takluk 1-2 dari Chelsea. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah serangan rasisme yang datang dari beberapa oknum supporter Indonesia yang seharusnya mendukung pemain Timnas Indonesia. Sumarji pun langsung menyatakan ketegasannya mengutuk keras sikap tak terpuji tersebut. Saya sangat menyayangkan adanya tindakan seperti itu, tegas Sumarji, yang sangat kecewa dengan perilaku rasis yang terjadi di dunia maya. Menurutnya, sepak bola seharusnya menjadi ajang saling menghormati,
bukan tempat untuk mencaci maki dan merendahkan pemain lawan. Ia juga menambahkan bahwa Kevin Dix sendiri telah memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut, menjelaskan bahwa cederanya bukan disebabkan oleh Chalobah, dan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyalahkan pemain Chelsea dalam kejadian tersebut. Namun insiden ini tak hanya memicu kemarahan Soemarji, tetapi juga menambah kecemasan terkait kesiapan Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia. Cedera yang dialami Dix bisa menghalanginya tampil di pertandingan krusial Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025, serta Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Di tengah suasana yang memanas, Soemarji berharap supporter Indonesia bisa lebih bijak dalam memberikan dukungan dan menghindari tindakan yang justru merusak citra timnas. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi supporter Indonesia untuk lebih menghormati para pemain? Berikan komentar kalian. Nah, ini baru mantap. Gila! Tiket timnas Indonesia versus Bahrain ludes dalam hitungan jam. Ini yang dikatakan Erick Thohir setelah PSSI mengumumkan sold out. Simak faktanya hingga selesai. Geger! Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 sudah terjual habis dalam waktu yang begitu cepat. Bahkan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak bisa menahan kebanggaannya setelah melihat antusiasme luar biasa dari para supporter tanah air yang rela berburu tiket hingga habis dalam hitungan jam. Dalam pernyataan resmi, Erick Thohir dengan penuh semangat mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang begitu besar dari para pecinta sepak bola Indonesia. Alhamdulillah sold out, seru Erick Thohir, yang juga Menteri BUMN ini. Tidak hanya itu, dia juga menambahkan ucapan terima kasih kepada seluruh supporter yang akan mendukung langsung perjuangan Garuda di stadion yang berkapasitas 78.000 orang itu. PSSI memang membuka penjualan tiket pada 4 Maret 2025 dengan berbagai kategori harga mulai dari Rp300.000 hingga yang paling mahal Rp1.705.000 untuk kursi premium. Laga ini sangat dinanti-nanti karena sebelumnya Indonesia hampir meraih kemenangan melawan Bahrain di kandang mereka, namun pertandingan itu berakhir dramatis dengan gol di menit akhir yang membuat Indonesia kecewa. Hal inilah yang membuat banyak supporter semakin penasaran dan tidak ingin melewatkan kesempatan menyaksikan langsung timnas Indonesia membalas dendam dan meraih kemenangan. Penjualan tiket yang ludes dalam waktu singkat ini membuktikan betapa berapi-apinya dukungan masyarakat Indonesia terhadap timnas. Para supporter bahkan rela datang jauh-jauh dari luar kota untuk mendukung skuad Garuda yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan atmosfer yang sudah memanas, laga melawan Bahrain dipastikan akan menjadi pertandingan panas yang tak boleh dilewatkan. Apa yang akan terjadi di Gelora Bung Karno nanti? Semua orang pasti penasaran. Berikan komentar kalian. Wow, ini baru mantap. Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Begini skenario gila yang bikin penasaran. Apa itu? Simak penjelasannya hingga selesai dan berikan komentar kalian. Timnas Indonesia kini berpeluang besar menembus Piala Dunia 2026 dengan cara yang lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Setelah kejutan luar biasa pada 19 November 2024, di mana Garuda Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, peluang timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke panggung sepak bola dunia kembali terbuka lebar. Kemenangan epik itu membuat Jay Itzes dan kawan-kawan naik ke posisi ketiga
dalam klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia putaran ketiga dengan raihan 6 poin. Angka yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China, yang kini berada tepat di bawah Indonesia. Timnas Indonesia unggul dari Bahrain dan China berkat selisih gol, serta memiliki keunggulan dalam jumlah gol atas Arab Saudi. Di puncak grup, Jepang sudah nyaman dengan 16 poin, sementara Australia masih di posisi kedua dengan 7 poin. Maka, di grup C, hanya 2 tim teratas yang bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, setiap laga sisa sangat krusial. Garuda Indonesia masih punya 4 pertandingan penting yang bakal menentukan nasib mereka. Dalam rentang waktu 20–25 Maret 2025, Indonesia akan berhadapan dengan Australia dan Bahrain. Lalu pada 5–10 Juni 2025, mereka akan melawan China dan Jepang. Sebagai catatan, Jepang hampir dipastikan akan lolos otomatis, sementara tiket lainnya akan diperebutkan sengit oleh 5 tim, termasuk Indonesia. Nah, apakah Indonesia bisa jadi yang kedua di grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia? Skenario simpel yang bisa membawa mereka melaju adalah dengan mengalahkan Australia, Bahrain, dan China. Sementara laga melawan Jepang tidak jadi masalah meski kalah. Untuk mewujudkan skenario ini, ada beberapa syarat kunci yang harus dipenuhi. Australia harus maksimal hanya meraih 7 poin di 4 laga sisa mereka. Sementara Arab Saudi, Bahrain, dan China hanya boleh menambah 8 poin saja. Jika semua kondisi itu terjadi, Timnas Indonesia akan menempati posisi kedua di grup C dengan total 15 poin, mengungguli Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tapi, tentu saja, meski skenario ini terdengar sederhana, melaksanakan hal ini butuh perjuangan luar biasa dan sedikit keberuntungan. Lalu, bagaimana jika Timnas Indonesia gagal finish di 2 besar? Jangan khawatir, mereka masih bisa menargetkan posisi 4 besar yang juga membuka jalan untuk lolos ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tetap bertahan di jalur ini, Indonesia diprediksi hanya butuh tambahan 6 poin dari 4 laga yang tersisa. Apakah ini bisa terjadi? Mari kita lihat bagaimana perjuangan pasukan Patrick Kluivert yang semakin menegangkan dan penuh kejutan. Wow! Wakil Ketum PSSI, Ratu Tisha minta masyarakat bergerak bersama. Ayo dukung Timnas Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Rasakan kehebohannya. Simak videonya hingga selesai dan berikan dukungan kalian. Ratu Tisha Destria, Wakil Ketua PSSI, baru-baru ini memunculkan sebuah pernyataan yang menggelegar dan penuh semangat. Dalam sebuah obrolan seru yang berlangsung dalam acara halftime show bola.com, Ratu Tisha tidak hanya membahas topik penting mengenai pengembangan wasit, pelatih, hingga kompetisi usia muda, tetapi juga membawa harapan besar bagi Timnas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan ini, menurut Ratu Tisha, sangat vital bagi kelanjutan langkah Garuda menuju Piala Dunia yang penuh tantangan ini. Pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert akan menantang Timnas Australia di matchday ke-7 Grup C di Sydney Football Stadium. Lalu, hanya 5 hari berselang, mereka akan bertarung habis-habisan melawan Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kami meminta kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia yang dipimpin Coach Patrick Kluivert untuk pertandingan penting dan menentukan ini. Ungkap Ratu Tisha dengan penuh antusiasme. Dukungan besar dari para supporter diharapkan bisa memberikan energi dan semangat luar biasa bagi Timnas Indonesia
agar para pemain tampil maksimal dan memberikan yang terbaik di lapangan. Tak bisa dipungkiri, pertandingan ini merupakan titik krusial dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga Grup C dengan raihan 6 poin dari 6 laga, hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua, posisi yang merupakan gerbang kelolosan menuju Piala Dunia. Ini adalah saat yang sangat menentukan, dan semangat dari masyarakat Indonesia bisa menjadi kunci untuk membawa Timnas Indonesia menuju kemenangan gemilang. Nah, gini baru mantap, bukan kaleng-kaleng. Erick Thohir jamin supporter Indonesia bakal jadi tuan rumah yang super ramah untuk Bahrain. Kenapa laga ini bakal jadi momen epik dan penuh kejutan? Penasaran? Simak semua beritanya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, baru saja membuat pernyataan yang sangat menggetarkan dunia sepak bola Indonesia. Menjelang laga panas antara Timnas Indonesia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menjamin bahwa supporter Indonesia akan menjadi tuan rumah yang luar biasa ramah dan penuh rasa hormat. Meski ada ketegangan terkait pertemuan sebelumnya di Bahrain, di mana Indonesia kecewa setelah hasil imbang 2-2 di menit terakhir yang membuat supporter Garuda geram, Erick dengan penuh keyakinan memastikan bahwa atmosfer yang tercipta kali ini akan berbeda. Kepercayaan diri Erick Thohir bukan tanpa alasan. Ia mencontohkan bagaimana Indonesia sukses menjadi tuan rumah yang menyambut Jepang dan Arab Saudi dengan sangat baik dan penuh keharmonisan. Saat Indonesia menjamu Jepang, meskipun tim kalah 4-0, keluarga-keluarga dari Jepang merasa nyaman dan aman. Bahkan ibu dan anak-anak bisa menyaksikan laga dengan gembira. Itu bagian kita menunjukkan jadi tuan rumah yang baik, tegas Erick dengan bangga. Erick juga menyebutkan euforia yang terkendali saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0, di mana para supporter Indonesia tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan, tetapi tetap menunjukkan sikap ramah kepada para tamu. Bahkan, Erick menekankan bahwa meskipun Indonesia ingin dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh persahabatan, ia juga tidak ingin timnas hanya unggul dalam sikap, tetapi juga dalam permainan. Kita harus tunjukkan kita bangsa besar yang ramah dan bersahabat, tapi tetap menang di lapangan, ujarnya dengan penuh semangat. Jadi, meski suasana panas dan penuh harapan, Erick Thohir ingin dunia melihat Indonesia sebagai tuan rumah yang menunjukkan sikap terhormat dan menunjukkan permainan sepak bola yang memukau, tanpa meninggalkan rasa ramah. Inilah saat yang tepat untuk Timnas Indonesia mengukir sejarah baru, dan supporter Indonesia pun siap memberikan yang terbaik. Mengejutkan, Erick Thohir siap guncang dunia sepak bola. Upayanya gegerkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia 2031 dengan cara pertemuan rahasia Presiden Prabowo dan Presiden AFC. Apa yang terjadi selanjutnya? Penasaran? Simak videonya baik-baik hingga selesai. Indonesia tidak hanya bermimpi menjadi tuan rumah Piala Asia 2031,
tetapi kini sedang berjuang keras dengan segala daya dan upaya untuk merealisasikannya. Meski demikian, perjalanan Indonesia menuju impian besar ini tak akan berjalan mulus, karena sejumlah negara besar lainnya juga memperebutkan kesempatan yang sama. Sebut saja Australia, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Korea Selatan yang juga berambisi menjadi tuan rumah. Tak hanya itu, negara-negara seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgistan bahkan mengusung ide untuk menjadi tuan rumah bersama. Sungguh persaingan sengit yang pasti memacu adrenalin. Namun, dalam upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031, ada satu sosok yang tidak bisa dilewatkan, Erick Thohir. Pria yang kerap disapa ET ini tidak hanya diam saja, tetapi telah mengatur pertemuan penting yang akan mengguncang dunia sepak bola. Erick Thohir baru saja mengumumkan bahwa Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, akan mengunjungi Indonesia pada bulan April mendatang, dan yang lebih mengejutkan, Erick berencana mempertemukan beliau dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan ini, menurut Erick, bisa jadi kunci pembuka peluang besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Eti sendiri berharap pertemuan tersebut akan memberikan angin segar dan dorongan kuat untuk Indonesia dalam mewujudkan impian besar ini. Dengan segala usaha dan strategi yang dipersiapkan, Erick Thohir yakin Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menyambut Piala Asia 2031 di tanah air. Insya Allah saya akan berusaha mempertemukan Sheikh Salman dengan Bapak Presiden Prabowo, ungkap Erick dengan penuh keyakinan. Pertemuan ini akan menjadi salah satu momen krusial yang sangat dinanti-nanti, karena bisa jadi ini adalah langkah pertama Indonesia menuju kemenangan dalam persaingan untuk menjadi tuan rumah.